Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nofal Firfansyah, saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro, offering A tahun angkatan 2019 dengan NIM 1905346464777. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat simulasi, baik itu rangkaian ataupun program, untuk materi interrupt seperti itu. Baik, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu interrupt itu apa. Di sini sudah dijelaskan pada dasar teorinya. Interrupt adalah kondisi di mana pada saat program utama dieksekusi atau dikerjakan oleh CPU, kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu karena ada rutin lain yang harus ditangani terlebih dahulu oleh CPU. Dengan kata lain, interrupt adalah program selingan di mana di saat program utama dijalankan, kemudian program utama tersebut dijeda, kemudian masuk program interrupt tersebut. Dan ketika program interrupt sudah dieksekusi, maka program utama akan lanjut berjalan lagi seperti itu. Artinya interrupt merupakan jeda waktu untuk memasukkan program lain seperti itu atau program selingan. Oke, di sini untuk interrupt sendiri terbagi 21 macam ya. Untuk interruptnya ini untuk macam-macam interrupt seperti ini terdapat 21. Namun pada saat ini saya menggunakan 3. Oke. Di sini saya menggunakan interrupt eksternal pada port D pin 2 untuk interrupt input 0, kemudian port D pin 3 untuk interrupt 1, kemudian port B pin 2 untuk interrupt kedua atau yang terakhir. Jadi ada 3 macam yang saya pakai saat ini. Kemudian untuk konfigurasinya terdapat seperti ini. Oke. Sebelum kita membahas konfigurasi, kita lanjut ke programnya dulu agar tidak bingung. Oke, di sini programnya saya menggunakan CodeVision AVR untuk membuat program. Oh ya, sebelum kita masuk ke program, saya ingin menjelaskan pada saat ini saya akan membahas tentang 4 mode interrupt, di mana yang pertama adalah failing, yang prinsip kerjanya dari high ke low. Kemudian kedua yang rising, dari low ke high. Kemudian any, yang akan berubah tiap logika berubah. Artinya ketika logika dari 0 ke 1, dia akan menunjukkan perubahan, dan dari logika 1 ke 0 itu akan menunjukkan perubahan seperti itu. Dan yang terakhir, mode low, di mana dia akan berubah ketika kondisinya low saja seperti itu. Oke. Di sini saya memakai Atmega 8535, kemudian memakai clock 4 MHz. Kemudian untuk programnya sendiri saya memakai include Atmega 8535 untuk memasukkan library dari Atmega tersebut, kemudian memakai include delay untuk memberikan jeda pada program. Kemudian di sini terdapat inisialisasi dari interrupt itu sendiri. Jadi di sini terdapat tulisan INT0, artinya saya menggunakan interrupt yang ke 0, artinya pada port D. Kemudian untuk program interrupt-nya seperti ini yang akan tampil nanti. Oke, seperti itu. Oke, di sini terdapat konfigurasinya ya. Oke, di sini saya menggunakan mode failing. Dan untuk mode failing di sini untuk konfigurasinya ya sudah dicocokkan dengan yang ada di tabel tadi. Yang ada di tabel ini. Nah, di tabel ini. Oke. Seperti ini sudah dicocokkan, jadi sudah otomatis apabila menggunakan CodeVision AVR. Jadi kita tidak perlu bingung untuk menentukan konfigurasinya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk program utamanya. Oh ya, saya menggunakan port C sebagai outputnya ya, output untuk LED-nya. Saya rasa seperti itu untuk programnya. Oke.
Oke, kita project, kita fill out dulu. Kita lihat itu hasilnya seperti apa. Oke, no error. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita masukkan dulu untuk programnya. Yang satu, oke. Oke, itu. Oke. Jadi untuk rangkaiannya sendiri, di sini saya memakai Atmega 8535, kemudian memakai push button, di mana untuk rangkaian ini ya, saya memakai pull up, fungsi pull up seperti itu, kemudian memakai kristal, kemudian di sini juga terdapat reset, dan juga tentunya memakai 8 buah LED, itu. Oke. Jadi untuk program yang pertama, untuk failing sendiri kan dari high, kalau artinya ketika tombol sudah dipencet, maka dia akan berubah seperti itu. Oke, kita tekan, tidak ada perubahan. Oke, kita lepas. Artinya di sini ketika kita tekan, kondisinya sudah high ya. Jadi dia akan berubah untuk LED-nya ketika kita lepas seperti itu. Dikarenakan dari high ke low seperti itu. Oke, kita lepas. Oke, di sini terdapat perubahan ya untuk LED-nya. Di sini merupakan program interrupt yang sudah dieksekusi. Oke, di sini program interrupt-nya. Oke, di sini program utamanya. Jadi dia setelah mengeksekusi program dari interrupt sendiri, dia langsung mengeksekusi program utamanya seperti itu. Itu untuk program yang pertama yang menggunakan mode failing. Oke, kita lanjut ke program yang kedua menggunakan mode rising. Oke, untuk programnya sama ya. Untuk inputannya sama, untuk include sama, hanya saja di sini yang berbeda di konfigurasinya. Nah, di sini memakai rising, artinya di sini sudah disetting untuk memakai mode rising seperti itu. Mode rising seperti itu. Oke. Untuk yang lain sama, hanya saja untuk konfigurasi interrupt-nya di sini yang berbeda. Oke. Kita langsung ke project. Kita fill out. Oke, no error. Kita lanjut ke rangkaian. Oke, itu rangkaian di sini. Kita masukkan filenya dulu dalam bentuk hex. N2, oke, hex. Oke, untuk rangkaiannya sama yang dipakai ya. Oke, kita play. Untuk racing sendiri dari high kalau prinsip kerjanya. Jadi ketika tombolnya kita tekan, maka dia akan berubah dikarenakan dari low ke high seperti itu. Ketika kita tekan, dia akan berubah seperti itu. Nah, oke. Itu ini program interrupt-nya yang sedang dieksekusi. Oke, di sini sudah kembali ke program utamanya. Artinya program interrupt-nya sudah selesai dieksekusi. Kita coba sekali lagi. Ketika kita pencet dari low ke high, artinya dari kondisi low, ketika kita tekan, dia kan naik ke high. Nah, ketika dia ditekan, maka program utamanya akan terhenti dan kembali mengeksekusi untuk program yang interrupt. Setelah program interrupt selesai, maka dia akan kembali mengeksekusi program utama. Seperti itu. Kita tekan sekali lagi. Oke. Oke, sudah berubah ke program interrupt-nya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu untuk program yang kedua, mode rising. Oke, kita lanjut ke program ketiga. Untuk program ketiga sama saja, kita memakai include seperti ini, memakai interrupt seperti ini untuk inisialisasinya.
Kemudian untuk program seperti ini tetap dengan delay 1000. Oke. Hanya saja yang berubah tetap di sini. Artinya dikonfigurasi dari interruptnya sendiri. Di sini memakai mode any. Untuk any prinsip kerjanya adalah setiap logika berubah. Artinya ketika low ke high dia akan berubah dari program utamanya akan terhenti dan dia akan dia akan mengeksekusi program dari interrupt. Kemudian ketika tombol dilepas atau dari high ke low, maka dia akan mengeksekusi program interrupt lagi seperti itu. Oke. Oke, di sini kita project, kita build up. Oke, no error. Oke, kita lanjut ke rangkaian. Yang 3 untuk X, oke. Oke, di sini kita play. Oke, di sini masih program utama yang dieksekusi. Ketika kita tekan, maka program akan berubah ke program interruptnya. Oke, kita tunggu kembali. Ini sudah kembali ke program utama ya. Dan apabila kita lepas push buttonnya, dia akan kembali mengeksekusi program dari interrupt sendiri. Karena kan prinsip kerjanya di setiap perubahan atau di setiap perubahan dari low ke high ataupun dari high ke low, dia akan mengalami interrupt seperti itu. Jika kita lepas, maka dia akan mengeksekusi program interruptnya lagi. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini masih program interrupt yang dieksekusi. Oke, dan dia akan kembali ke program utama setelah mengeksekusi program interruptnya sampai selesai seperti itu. Oke, sudah kembali ke program utama. Stop. Kita lanjut ke program yang terakhir. Di sini program yang keempat. Untuk programnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke. Di sini untuk programnya. Oke. Ini programnya. Yang berbeda hanyalah konfigurasinya di sini ya. Nah, untuk saat ini saya memakai mode low level, artinya dia akan bekerja interruptnya ketika mendapatkan inputan low seperti itu. Oke. Kita project, kita build up. No error, no warning. Kita lanjut ke rangkaiannya. Oke, kita ke 4. Finish. Oke, IN14. Oke. Benar ini. Oke. Kita jalankan. Nah, di sini masih program utama ya. Karena kan masih belum saya pencet atau apapun. Dikarenakan programnya akan berjalan ketika dia menerima kondisi low seperti itu. Hampir sama dengan failing, namun bedanya jika failing dia dari high ke low, namun apabila low dia hanya bisa bekerja apabila kondisinya low seperti itu. Jadi tidak perlu dari high ke low seperti itu. Oke, ketika kita lepas dan kondisinya low, maka dia akan berubah. Dia akan mengeksekusi program dari interrupt itu. Oke, nah di sini. Jadi dia sudah mengeksekusi program dari interruptnya. Dikarenakan di sini program untuk inputannya di sini kan low seperti itu. Masih program interrupt yang dieksekusi. Oke. Untuk program interruptnya masih dieksekusi. Nah,
Di sini perbedaannya, apabila failing itu dia akan mengalami perubahan apabila keadaannya berubah dari high ke low. Namun apabila low, dia akan berubah apabila kondisinya low. Seperti itu. Hampir sama untuk cara kerjanya, seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Soal berikutnya. Oke, kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini soalnya. Hubungkan INT0, INT1, dan INT2. Artinya 3 inputan tadi digabung menjadi satu. Kemudian untuk programnya seperti ini. Kemudian untuk modenya yang dipakai mode failing ya. Berbeda dari yang tadi. Apabila yang tadi hanya menggunakan satu input, yaitu menggunakan interrupt 0 atau INT0. Namun untuk percobaan kedua atau yang terakhir ini, di sini menggunakan 3 interrupt sekaligus, yakni INT0, INT1, dan INT2. Oke, kemudian untuk modenya diatur failing semua seperti itu. Oke, kita lanjut ke programnya. Oke, di sini untuk programnya sama, memakai kode vision. Untuk inputan include-nya juga sama, Atmega 8535 dan juga delay. Kemudian di sini memakai 3 inputan ya. Nah, di sini perbedaannya. Di sini menggunakan 3 inputan. Dan untuk outputnya yang akan dikeluarkan juga berbeda-beda. Untuk integer interrupt 0, di sini seperti ini untuk outputnya. Kemudian untuk interrupt 1 seperti ini, interrupt 2 seperti ini. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk konfigurasinya dari interrupt itu sendiri. Oke. Nah, di sini. Di sini terlihat on semua ya, dan menggunakan mode failing semua. Dan untuk konfigurasinya sudah sesuai dengan yang di tabel di awal tadi. Jadi kita tinggal project dan fill up. Oke, no error, warning. Oke, sebelum kita masukkan kita sambung dulu ya. Untuk WNT2 kita sambung. Oke, untuk WNT1 kita sambung. Jadi 3 interrupt disambung menjadi satu ya, seperti ini. Dan kita diminta untuk melihat interrupt mana yang dieksekusi lebih dulu, seperti itu. Dan kita masukkan programnya. Cari programnya. Oke, di sini programnya sudah saya masukkan. Ini. Kemudian kita lihat ya untuk programnya INT0 itu seperti apa untuk programnya. Oke, INT0 1010. Untuk INT1 akhirnya 1. Kemudian untuk INT2 seperti ini 10100. Oke. Oke, kita tinggal play ya. Kita tinggal lihat untuk program mana yang dieksekusi lebih dulu. Oke. Kita pencet. Kita tahan. Tidak ada perubahan dikarenakan ini mode failing, artinya dari high ke low. Ketika dilepas maka dia akan berubah seperti itu. Oke, kita lepas. Oke, di sini berubah. Di sini terlihat 101010. Maka yang dieksekusi terlebih dahulu yakni INT0. Dan kita lihat lagi. Oke. Oke, di sini 000001. Artinya ini INT1 yang dieksekusi. Oke. Oke, di sini 100000. Baik, di sini INT2.
Oke, oke, kita tunggu programnya selesai hingga kembali ke program utama. Kemudian kita bandingkan dengan tabel tadi ya. Oke, kita bandingkan dengan tabel apakah sudah benar. Oke, tadi yang yang dieksekusi terlebih dahulu yakni INT0. Oke, di sini benar. INT0 berada pada skala prioritas nomor 2. Kemudian INT1 sudah benar tadi, INT1 dieksekusi setelah INT0. Kemudian INT2 dieksekusi setelah INT1 dikarenakan berada pada skala prioritas nomor 19 itu. Artinya sudah sesuai urutannya. INT0, INT1, INT2. Dan di sini tabel merupakan tabel skala prioritas yang akan dieksekusi terlebih dahulu seperti itu. Oke, seperti itu. Seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk simulasi menggunakan interrupt ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa interrupt merupakan jeda atau pemberhentian sementara untuk program utama dan diselipkan program interrupt atau program tambahan yang akan dieksekusi atau dijalankan di tengah-tengah program utama. Kemudian ketika selesai program interrupt dijalankan atau dieksekusi, maka program utama akan kembali berjalan seperti semula, seperti itu. Kemudian untuk interrupt sendiri ada 21 macam dan yang saya pakai hanya 3, INT1, INT0, INT1 dan INT2. Dan mode yang saya pakai terdapat 4 mode. Mode failing dari high ke low, mode rising dari low ke high. Kemudian untuk mode ini di setiap perubahan dari low ke high maupun dari high ke low dia akan berubah atau dia akan menjalankan fungsi interrupt. Kemudian untuk yang mode low dia akan dieksekusi atau berubah ketika inputannya low seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.